Saya selalu percaya sungguh bahwa apabila ada orang-orang tertentu yang mau menutup pintu berkat kepada kita, pasti Tuhan akan menyediakan pintu-pintu berkat yang lain akan disediakan bagi kita. Halo teman-temanku yang baik hatinya, apa kabar teman-temanku? Kembali lagi di vlog harian Warung Idola, belajar bersama, berkembang bersama. Di kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya mau sharing-sharing lagi seputaran usaha warung sembako. Warung sembako, walaupun banyak digemari oleh orang-orang dalam menjalankan usaha, tetapi ada banyak pula yang memandang remeh usaha warung sembako kecil rumahan, apalagi seperti warung sembako saya ini. Pasti banyak yang memandang sebelah mata adalah usaha yang biasa saja dan tidak terlalu menarik bagi mereka. Nah, apakah anggapan orang-orang tersebut usaha warung sembako itu bisa membuat orang bisa sukses enggak? Itu pertanyaannya. Dan saya dengan optimis akan menjawab, ya bisa sekali. Jawaban yang saya lontarkan ini bukan hanya jawaban yang karena saya buka usaha warung sembako jadi saya mengoptimiskan diri. Tetapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan banyak realita yang terjadi. Dan bahkan mungkin saat ini ada yang teman-teman yang sudah memiliki toko yang besar, usaha pertokoan besar, tetapi diawali dengan usaha warung sembako kecil-kecilan terlebih dahulu. Saya yakin pasti ada, dan sekarang sudah berkembang besar, sudah sukses. Dan bukan hanya itu, seperti yang saya sampaikan juga di video saya sebelumnya, bahwasanya toko di mana tempat saya berbelanja adalah salah satu toko yang besar juga di wilayah yang ada di daerah kami di sini. Toko tersebut juga itu berawal sebelum menjadi toko besar, itu berawal dari warung sembako kecil terlebih dahulu. Karena memang saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau yang mempunyai toko tersebut. Jadi ia sampaikan bahwa ia sebelum memiliki toko sebesar ini, ia berawal juga dari warung sembako yang kecil. Dan sampai saat ini masih ada tanda di mana tempat ia membangun usaha warung sembako kecil-kecilannya dulu, dan sudah berkembang sampai saat ini sudah menjadi toko yang besar. Memang dalam prosesnya ia sampaikan itu bukan hal yang mudah, butuh proses yang cukup panjang juga, karena memang saya percaya sungguh bahwa kalau kita meraih kesuksesan ya butuh proses, tidak seinstan yang kita pikirkan. Pasti banyak sekali tantangan, halangan, rintangan yang kita hadapi, karena badai hidup itu pasti ada, apalagi dalam dunia usaha. Pasti banyak sekali tantangannya teman-teman. Sehingga ketika ada yang memandang sebelah mata bahkan meremehkan kita karena kita memiliki usaha yang hanya kecil-kecilan, apalagi usaha rumahan seperti saya ini, jangan pernah malu, jangan pernah minder. Jalani hidup kita. Karena kalau kita malu kepada orang-orang tersebut, itu akan menghancurkan kita sendiri teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak akan memberikan kita makan. Untuk apa kita malu kepada mereka yang memandang sebelah mata usaha kita? Kita jalani aja proses yang kita lakukan saat ini. Tetap disiplin, tetap kerja keras, selalu menggumulkan usaha dan kehidupan kita kepada Tuhan. Pasti aja ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya selalu percaya begini, ketika ada orang yang menutup pintu untuk berkat kita, pasti ada pintu lain yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Sehingga kuncinya adalah kita tetap sabar, tetap optimis, tetap jalani, tekuni apa yang menjadi usaha kita saat ini. Kita kerja keras terus, kejar apa yang menjadi keinginan kita teman-teman. Dan jangan pernah mengeluh ketika kita terjatuh, terombang-ambing lewat persoalan, masalah kehidupan, dalam hal ini usaha kita. Jangan pernah mengeluh, tetap semangat, karena badai hidup itu akan pasti berakhir, tidak akan berjalan terus-menerus. Dan teman-teman, saya coba sedikit cerita kaitan dengan ada orang-orang juga yang tidak suka dengan kita, tidak terima kalau kita mencoba untuk disiplin di usaha warung sembako kita teman-teman. Nah, disiplin dalam bidang apa misalnya? Misalnya dalam bidang tidak melayani hutang. Nah, ini kadang menjadi persoalan bagi orang-orang yang tertentu.
Padahal apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan di usaha kita itu kan adalah usaha kita, tapi mereka yang tidak terima begitu. Sehingga saking tidak terimanya, mulailah mereka membangun opini, menceritakan kejelekan kita atau usaha kita, mulai cerita sana sini, begini begitu, kita ini begini dan begitu. Ya begitulah. Dan itu saya rasakan teman-teman di awal-awal saya mulai membangun usaha warung sembako itu teman-teman. Tetapi apakah itu menjadi persoalan bagi saya? Tidak demikian. Dan apakah itu saya marah atau tidak suka kepada mereka? Tidak juga demikian. Karena saya paham betul apa yang mereka pikirkan. Mereka juga tidak paham tentang bagaimana perputaran usaha warung sembako itu. Dalam pemikiran saya bahwa ketika mereka juga membangun hal yang sama, usaha kecil-kecilan warung sembako seperti yang saya lakukan ini, pasti mereka juga akan paham dan akan melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Jadi yang di pemikiran saya adalah mereka belum paham soal sistem dalam membangun usaha ini. Jadi dapat dimaklumi. Dan setelah melewati hari demi hari, lambat laun mereka juga paham, mereka juga mengerti dengan apa yang saya terapkan ini. Sehingga mereka juga bisa datang lagi di warung saya, belanja, dan lain-lain. Intinya adalah saya atau mungkin semua teman-teman seperjuangan yang dalam hal ini membangun usaha warung sembako itu ketika tidak melayani bon atau selektif dalam memberikan bon kepada pelanggan, itu bukan berarti kami tidak suka kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Tetapi kami lakukan ini karena inilah yang harus kami lakukan dalam usaha sembako. Loh, ini kok kayak saya semacam curhat gitu ya. Oh, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Nanti ketika ada teman-teman ingin menyampaikan saran, masukan, silakan teman-teman sampaikan lewat kolom komentar video ini, biar kita bisa sharing-sharing, memberikan masukan, saran untuk menjadi pengembangan kita bersama. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ini ada yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan hati teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam sukses dari saya. Oke, bye-bye. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing.